Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar satu topik lagi yang saya akan angkat mulai hari ini dan akan bersambung, yaitu tentang neraka. Ya, sama-sama bilang neraka. Nah, jadi kalau ada buku yang mengatakan Heaven is so real, surga itu nyata. Hari ini kita akan pelajari bahwa neraka itu nyata. Neraka itu ada dan neraka itu nyata. Nah, sebelumnya saudara-saudara, kehidupan manusia, kalau kita gambarkan misalnya di sini mati, bukan? Ya, ini maksudnya dalam kubur ya. Manusia akan bergerak ke kematian. Lalu setelah mati, pertanyaannya akan kemana? Setelah mati akan kemana? Ini yang menjadi pergumulan banyak orang. Akhir tahun ini dan awal tahun saya melayani beberapa orang meninggal. Melepaskan jenazah dalam doa dan penghiburan untuk keluarga, saudara ya. Jadi, permasalahan hidup di balik kubur itu menjadi persoalan banyak orang sebenarnya. Akan kemana dia setelah mati? Bagi orang yang tidak percaya, kematian menakutkan. Dan bagi orang percaya, kematian itu menakutkan juga. Percaya ya setengah-setengah. Tetapi Alkitab mengatakan kematian itu keuntungan. Dan kematian orang percaya itu berharga. Mengapa? Sebab orang Kristen setelah mati akan masuk ke Firdaus. Kalau orang tidak percaya, masuk ke Hades. Nah, saudara. Jadi ini yang namanya penampungan sementara. Dalam Alkitab ini kemudian dikatakan dunia orang mati. Nah, Firdaus sebenarnya secara struktur permanen masih masuk dunia orang mati. Maksudnya struktur permanen manusia, tubuh, jiwa, roh. Tetapi Alkitab mengatakan orang mati di dalam Kristus itu hidup. Jadi Firdaus ini masuk kategori dunia orang mati dalam arti rohnya saja yang tinggal, yang masuk ke Firdaus. Tetapi di Firdaus itu kehidupan. Nah, memang saudara, ada arti yang kita mesti pahami. Sebab dalam Alkitab, orang-orang mati itu juga dikatakan tidur. Nah, kalau ini disebut hidup, tidurnya gimana? Kalau ini disebut dihukum atau tersiksa, tidurnya gimana? Gitu. Jadi kita harus mengerti yang dimaksud tidur di sini berhubungan dengan penampungan sementara. Sama seperti kita tidur nanti bangun lagi. Jadi tidur itu tidak selama-lamanya. Ngerti maksud saya, saudara ya? Jadi semua orang jahat maupun orang benar itu disebut tidur. Mengapa tidur? Sebab sementara saja. Rohnya di sini sementara di Hades. Di Firdaus pun rohnya sementara. Belum final, belum akhir. Itu sebabnya disebut tidur. Jadi kita harus mengerti hal ini tentang dunia orang mati. Sebab dalam isu akhir zaman atau eskatologi, ini salah satu isu yang diperdebatkan. Ada yang tidak mempercayai penampungan sementara. Tetapi saya selalu ajarkan kepada saudara-saudara bahwa kebenaran itu bisa diuji oleh kebenaran lainnya. Maksudnya doktrin lainnya. Misalnya begini. Saya bahas sekarang doktrin tentang neraka. Waktu saya bahas tentang neraka, apa hubungannya dengan kebangkitan misalnya? Lalu apa hubungannya dengan keselamatan misalnya? Ini harus jelas. Apa hubungannya ini dengan surga? Ya, ini harus jelas. Apa hubungannya dengan doktrin Tritunggal misalnya? Pasti ada kaitannya. Begitu. Soalnya Tritunggal misalnya sehubungan dengan Kristusnya. Kristus terangkat secara fisik.
ke atas, dan nanti disebut langit baru, bumi baru. Mengapa langit baru, bumi baru? Karena fisik. Berarti sorga bagi manusia yang akhir adalah fisik. Kalau begitu neraka yang akhir itu apa? Nah, gitu saudara ya. Nah, terus misalnya neraka dengan kekekalan. Harus ada jelas implikasinya. Kekekalan. Ini harus jelas. Sebab ada yang percaya neraka itu sementara. Jadi, ada doktrin yang mengajarkan bahwa manusia setelah mati akan masuk surga dan yang lain masuk neraka. Tapi di neraka itu tidak selama-lamanya. Sebab tidak mungkin Allah yang kasih membuang manusia selama-lamanya ke neraka. Jadi mereka tidak percaya neraka itu selama-lamanya. Jadi misalnya neraka kalau boleh dihitung 1000 tahun misalnya ya, atau 1 juta tahun. Manusia di neraka, kita yang lain di surga, yang jahat-jahat di neraka. Setelah 1 juta tahun, manusia di neraka ini dimasukkan kembali ke surga. Ya. Ada pengajaran seperti itu. Mengapa? Sebab Allah yang kasih tidak mungkin menyiksa manusia selama-lamanya di neraka. Nah, benarkah seperti itu? Sebab kalau kita lihat prinsip kekekalan, memang kebinasaan kekal, kengerian kekal, dan kemuliaan kekal. Jadi kekal selama-lamanya. Tidak mungkin neraka itu sementara. Ada juga yang percaya neraka itu tidak ada. Ini orang-orang ateis biasanya. Jadi surga tidak ada, neraka tidak ada. Setelah orang mati, orang akan masuk ke dalam kenihilan atau ketidakberadaan. Jadi tidak akan ada lagi. Rohnya itu habis. Setelah mati ya mati. Tidak ada kehidupan di balik kubur. Sehingga mereka tidak percaya surga, mereka tidak percaya neraka. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita, neraka itu ada. Permasalahannya, banyak kita atau banyak pengajar mengajarkan neraka itu begini, beda-beda. Nah, oleh sebab itu apa yang saya ajarkan, saudara pertimbangkan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan bahwa setelah orang mati, orang baik, orang-orang percaya Tuhan Yesus langsung masuk surga, ya, langsung surga, ya. Nanti orang mati ini langsung masuk neraka. Nah, kalau kita langsung pahami surga dalam arti final, ya, dalam arti final, lalu untuk apa ada kebangkitan dari antara orang mati? Lalu kalau kita pahami neraka juga final, langsung masuk situ. Untuk apa kebangkitan dari antara orang mati? Gitu. Jadi ini harus dipahami, saudara. Oleh sebab itu kita mempercayai, dan yang saya ajarkan kepada saudara, ada penampungan sementara. Nah, ini terkait lagi dengan struktur permanen manusia, tubuh, jiwa, roh. Itu harus kita pahami, itu kunci penting, saudara ya. Sebab ketika manusia mati, tubuh jasmaninya hancur, rohnya masuk ke Firdaus atau ke Hades ini. Nah, nanti saat Tuhan Yesus datang kedua kali, ada kebangkitan. Baik orang jahat maupun orang hidup akan dibangkitkan. Nah, setelah dibangkitkan, ini saya ringkas dulu ya, sebelum saya sampaikan nanti. Setelah dibangkitkan, saya ganti gambarnya ya. Jadi manusia mati. Ini tidur mati ya. Balik kubur, Firdaus, Hades. Ya. Lalu dari sini akan ada penghakiman. Ini yang disebut dalam Wahyu 20 pengadilan tahta putih. Baik orang benar maupun orang tidak benar dihakimi di sini. Perbedaannya penghakiman orang benar itu bicara upah. Nah, setelah dari sini baru masuk ke surga permanen, atau yang saya sering istilahkan langit baru, bumi baru, LB3. Nanti yang di sini baru neraka permanen. Neraka permanen. Ini yang disebut lautan api. Ini final, akhir. Jadi ini langit baru, bumi baru, ini lautan api. Ini neraka yang final. Ya, neraka yang final. Jadi, kalau ada sekarang orang mendapat penglihatan neraka, kita anggap saja itu benar, ya. Kita anggap saja Tuhan memperlihatkan kepada orang-orang yang mendapat karunia khusus ini untuk melihat neraka.
maka kita memahami itu adalah Hades. Sebab di Hades di sini sudah mengandung siksa. Siksa. Dan nanti kita lihat di Wahyu 20 ayat 14, maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Thanatos dan Hades itu dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, lautan api ini sudah fisik bumi. Jadi bicara nanti orang-orang mati dan keadaan Hades ini yang dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu 20 ayat 14 mengatakan maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Orang-orang mati, Thanatos di situ menunjuk maut, orang-orang matinya, dan Hades, suasananya, itu dilemparkan ke dalam sini. Jadi ini bayangkan kalau di sini sudah tersiksa, apalagi di sini. Karena ini sudah final, saudara ya, final. Ya. Dan nanti di sini juga tempatnya iblis juga. Jadi fisik metafisiknya itu neraka final, saudara ya. Nah, ini sebenarnya rangkuman dari semua pelajaran tentang neraka secara singkat. Tapi saya akan bahas satu persatu sebagai bangunan berpikir untuk kita memahami tentang neraka. Saya harapkan dengan pelajaran tentang neraka ini kita semakin berjaga-jaga, kita semakin mengerti, dan kita semakin giat untuk memberitakan Injil. Sebab kalau kita memahami neraka itu ada dan sangat mengerikan, maka kita akan memahami bahwa kita tidak mau kita masuk ke sana dan orang-orang yang kita kasihi masuk ke sana, saudara ya. Baik, misteri tentang neraka.